Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Malam ini kita akan adakan acara pertanggungan keluarga secara khusus. Kita seresot Martuba Medan dengan topik Yesus adalah air kehidupan. Malam ini hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1 dan ayat 2, las rohaku lau mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanggungan malam ini tertulis pada Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya 14. Mari kita membacanya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya,
ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marende mahita sian bukede nomor 635 ayat sada. Yesus Tuhanku dihoma awon dungi begiok tama hatani debata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan dalam pertenggangan keluarga kita pada malam hari ini, epistel untuk minggu ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berangkat dari topik minggu untuk minggu ini adalah Yesus adalah air hidup. Kalau kita berbicara tentang air,
itu sepadan dengan hidup dan kehidupan. Kita tahu bahwa 70% unsur air itu ada dalam tubuh kita. Dalam arti ketika air itu berkurang dalam unsur tubuh manusia, tentunya dia akan mengalami sakit penyakit. Maka dalam konteks kekeringan yang terjadi pada masa Raja Ahab, yang merupakan ancaman yang dinubuatkan oleh Elia di sini, adalah merupakan sebuah ancaman kehidupan. Kekeringan menjadi persoalan di negeri itu karena Elia telah mengatakan hukuman dari Tuhan, negeri itu akan musim kemarau selama 3,5 tahun. Saudara-saudara, hanya 10 sampai setengah jam saja seorang manusia tidak akan bisa bertahan hidup dalam kekeringan atau dalam kehausan. Minimal perasaan kita sudah seperti mau mati. Nah, penghukuman inilah yang kita lihat terjadi di tengah-tengah pergumulan Israel, karena memang salah satu cara yang dilakukan oleh Elia untuk memperingatkan Raja Ahab yang dikenal sebagai seorang raja yang jahat di mata Tuhan pada saat itu. Kita tahu bahwa konteks persoalan dalam situasi itu dikarenakan pengaruh istrinya Isabel yang merupakan anak dari Raja Sidon yang tidak mengenal Allah Israel, bahkan justru sebaliknya dia membawa dewa-dewa Baal ke tengah-tengah kehidupan orang Israel. Saudara-saudara, Elia memberi atau membuat sebuah terobosan untuk menantang hal ini, karena tugasnya adalah untuk mendirikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri. Maka saudara-saudara, ancaman ini juga datang dari pihak Raja Ahab, karena memang dia memiliki kuasa yang luar biasa pada saat itu. Ahab dan Isabel membawa Israel jatuh kepada penyembahan Baal. Itu yang kita kenal dewa cuaca dan kesuburan. Dan inilah sebenarnya yang dikaitkan oleh Elia untuk menantang dewa kesuburan mereka, dewa cuaca mereka. Maka hukuman ini juga diberikan lewat musim kemarau selama 3,5 tahun. Allah melalui Elia menyampaikan perkataan nubuatan bahwa akan ada kekeringan selama 3,5 tahun. Allah sedang menunjukkan kepada Israel yang menyembah dewa Baal pada saat itu, dewa cuaca dan dewa kesuburan itu, bahwa Allah Yahweh satu-satunya adalah Allah dari segala Allah. Ini sebenarnya tujuan utama melakukan penghukuman ini. Bahwa Baal yang mereka sembah itu bukanlah ada apa-apanya. Untuk melindungi Elia, Tuhan menyuruhnya untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di seberang sungai Yordan. Itu tadi yang kita baca dalam ayat yang ketiga. Perintah Tuhan ini disertai janji penyertaan dan pemenuhan kebutuhan Elia. Tuhan akan menyediakan makanan melalui burung-burung gagak. Saudara-saudara, terobosan-terobosan yang sangat luar biasa, hal-hal yang tidak biasa menjadi luar biasa, itu yang ditunjukkan Allah melalui pengalaman seorang hamba yang taat kepadanya, seorang hamba yang benar-benar percaya dan yakin tentang kuasa Tuhan. Dan sebelumnya kita tahu bahwa pertarungan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi Allah lewat Elia ini juga sudah dipertaruhkan dengan kemenangan telak. Bagaimana mereka
bisa dikalahkan oleh Elia. Sekalipun Elia tidak mengerti dan sekalipun sepertinya tidak ada kepastian karena dia harus bersembunyi, Elia tahu bahwa ketaatan kepada Tuhan itu membawa kepada sebuah kepastian. Nah, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi orang percaya akan mendapat sebuah kepastian. Itu sebabnya Elia taat dan mutlak tunduk kepada Allah, karena Allah itu pasti. Allah itu tidak mungkin salah. Ketaatan dan ketundukan mutlak hanya bagi Allah, karena hanya Allah saja yang tidak mungkin salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah saja yang bisa memberi kepastian bagi kita, walaupun kita sering meragukan Allah kita yang maha kuasa itu. Jadi apapun situasimu, engkau mungkin tidak mengerti, atau kita bingung, atau kita di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, kita harus pastikan satu hal. Engkau, aku, saya, kita harus mengerti kehendak Allah dan lakukan atau taatlah, karena dengan ketaatan kepada kehendak Allah akan membawa sebuah kepastian. Waktu kita taat bukan berarti situasi aman tentram. Yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Elia bisa saja menggerutu kepada Tuhan pada konteks firman Tuhan malam ini. Tuhan, Engkau kan Allah yang perkasa, masakan tidak bisa saja memberkati agar air sungai Krit tetap mengalir tidak kering? Tetapi Allah seringkali mengizinkan hal-hal ini terjadi untuk melihat sejauh mana iman dan ketaatan kita. Nah, ini juga menjadi sebuah pengalaman iman kita dalam konteks pandemi sekarang ini. Bagaimana ketaatan iman kita menghadapi kesulitan yang sekarang terjadi. Bagaimana kita menggerutu secara pribadi. Bagaimana kita mengomel dengan keadaan ini. Tetapi saudara-saudara, pastikan satu hal. Ketaatan dan beriman penuh kepada Allah. Palingkan wajah kita kepadanya dan jangan kepada situasi. Saudara, jika saudara menjadi Elia umpamanya, bagaimana respon kita? Dan sekarang kita menjadi Elia musim pandemi. Itu pasti merupakan sebuah pengalaman yang pahit yang kita alami sekarang, di mana ancaman kehidupan itu sudah ada di depan mata kita. Apakah akan menerima dengan taat, yaitu mengasingkan diri, atau dengan kita katakan sekarang new normal life sekarang yang harus kita taati, protokol kesehatan yang harus kita taati, walaupun itu banyak yang memberi sebuah gangguan atau ketidaknyamanan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Atau kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin burung gagak bisa memberi saudara makan? Bisa kita katakan pandemi ini, ancaman ini, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Itu sebenarnya virus ini tidak bisa kita jaga sebenarnya dengan protokol ini sekalipun. Tetapi bagaimana kita bisa dalam ketaatan itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita dan memberikan semuanya. Atau kita mungkin akan menawar kepada Tuhan, bagaimana kalau saya pulang saja? Itu kata Elia, biarkan saya pulang. Tetapi karena kita berpikir akan lebih nyaman dalam satu tempat, bagaimana kita bisa nyaman bersama-sama dengan Tuhan? Ikon barani do naposo ni debata maktatidakkon toddi ni Jehovah. Tuksongon panoroni ronggrudo habaranion ni si Elia. Pasahat pitang-pitang ni Jehovah tu si Ahab. Ai salilingon dang adong na barani paingot ten rajai. Nata pe ikon adopan na do rumang niakka ragam ancaman, hambatan, hamaulon alai na pasti berpihak do dibata tuakana posona. Alkitab mencatat apa yang dipikirkan atau dikatakan Elia, tetapi di ayat berikutnya disebutkan
lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketaatan di sini adalah memberi hidup, memberi keselamatan. Itu yang penting. Yesus air hidup, ketaatan kita kepada Yesus sebagai air hidup adalah sesuatu syarat memberi kita kehidupan. Di sini terlihat bahwa Elia tidak mempertanyakan, apalagi meragukan perintah Tuhan. Ia tidak pula menawar-nawar tempat yang lebih nyaman. Elia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sebagai bukti dari pemeliharaan Tuhan, kita lihat di sini dilaporkan bahwa Elia mendapatkan roti dan daging setiap pagi dan petang dari burung-burung gagak. Nah, ini juga hal yang unik. Burung gagak ini sebenarnya burung yang cemar, burung yang dianggap najis bagi orang Israel, yang dianggap tidak bisa memberi hal yang baik kepada siapapun. Justru sebaliknya, memberi hal-hal yang buruk. Kenajisannya menurut tradisi kalau tersentuh barang-barang orang Israel itu harus dianggap najis sampai malam harinya, dan harus itu dikuduskan. Itu pemahaman tradisional yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita taat seperti Elia dan menggantungkan seluruh hidup dan pelayanannya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan segala kekuatan kepada kita untuk mampu menjalani pelayanan kita, pekerjaan kita. Tuhan juga akan menyediakan kecukupan untuk kebutuhan-kebutuhan kita, supaya pelayanan dan kehidupan kita dapat berjalan. Selamat menaati Tuhan dalam panggilan pelayanan kita. Elia bisa bertanya-tanya, mengapa harus bersembunyi? Bukan Allah Israel adalah Allah yang perkasa? Apakah dia mampu melindungi aku dari tangan Ahab dan Isabel? Tetapi itu semua dilaluinya dengan penuh ketaatan dan penuh kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang penuh kuasa untuk memberi kehidupan bagi dirinya. Semua dimulai dengan ketaatan mutlak kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan, saudara. Kita lihat pergumulan selanjutnya, bahwa bagaimana Elia juga disuruh ke Sarfat menemui seorang janda. Di sana juga mengalami suatu kekurangan, tetapi oleh karena ketaatan mereka mendapat kelimpahan, saudara-saudara. Elia benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Allah seringkali mengizinkan hal-hal ini terjadi untuk melihat sejauh mana iman dan ketaatan kita. Jadi kita sudah taat, tetapi situasi semakin memburuk atau semakin tidak pasti. Pastikan kita taat dan beriman penuh kepada Allah. Palingkan wajah kita kepadanya dan jangan kepada situasi. Posnirawatu di bata pasikopon salut akan narikoti. Ikon minum sian sungai maho jalanunga hudukon akapidup siga asa akka nasida marmuduho disi marhua sudu di bata mamakke sudina adong pasokon sakap di bata. Elia melakukan bagiannya. Apa bagiannya? Yaitu ketaatan. Tinggal di tepi sungai Kerit dan dia mendapat hasil makan dari burung gagak, lalu ke Sarfat. Janda Sarfat juga demikian melakukan bagiannya dan taat kepada Nabi. Tuhan melakukan bagiannya, yaitu melakukan terobosan dalam hidup Elia dan hidup janda Sarfat itu. Apa yang terjadi di sana? Pertama, mengubah situasi yang penuh dengan ketidakpastian menjadi situasi yang penuh dengan kepastian, baik bagi Elia maupun bagi janda Sarfat itu. Kedua, menyediakan mujizat pelipat gandaan yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, semua dimulai dengan ketaatan mutlak kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Janda itu hanya memberikan apa yang ada padanya, sekalipun hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi waktu diserahkan dengan penuh iman dan ketaatan kepada Tuhan, apa yang dipunyai itu dilipat gandakan Tuhan dengan luar biasa, sehingga menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan juga
bagi orang lain. Janda ini telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik itu tidak selalu yang terbesar. Terbaik itu apa yang ada padamu, yang engkau mau serahkan dengan sukarela, dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Tuhan melihat kualitas dan bukan kuantitas. Apa yang ada padamu, potensi sekecil apapun, jika engkau serahkan kepada Tuhan, akan memakainya dengan luar biasa. Kau tidak pandai bernyanyi, kau tidak pandai main musik, bahkan mungkin tidak pandai menyusun kata-kata dan berdoa, engkau hanya bisa menyapu. Lakukan apa yang kamu bisa. Inilah yang terbaik. Apa yang ada padamu, mungkin hanya uang 1.000, 2.000. Jika engkau memberikannya dengan rela, dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, Tuhan berkenan dan akan memberkatinya berlipat ganda. Saudara-saudara, semua kita akan menghadapi masalah, semua kita menghadapi tantangan. Adong do didok na tua-tua, boido hita marguru tu satua. Kalau kita kenal satua, yaitu tikus. Ada hal yang penting kita pelajari dari cara tikus menghadapi masalah, yaitu ketika ada masalah, dia tidak pernah menoleh ke masalah itu, tetapi dia tetap maju mencari solusi dan jalan keluar. Ay molohya ililihamu bagudum dak ya iwirik kemukan alai terus do mardalan marlujud manijulu la sodok tabutu dia ibanalau, tetapi dia selalu mendapat jalan keluar untuk keselamatan. Demikian juga halnya kita untuk mencari jalan keluar. Mari kita pandang Yesus, kuasa Allah. Apapun di belakang kita, di hadapan kita, di tengah-tengah kita persoalan, tetapi mari kita pandang Yesus, karena di sanalah solusi yang akan kita dapatkan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Allah dan selamat menikmati terobosan dari Allah, sebab dialah sumber air kehidupan bagi kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas berkat-Mu hari ini. Lewat firman-Mu, Engkau memberikan terobosan baru bagi kami. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah air kehidupan kami. Untuk itu berikan ketaatan dan iman penuh kepada-Mu saja di dalam menghadapi banyak hal tantangan, menjalani masa-masa kehidupan ini, supaya kami tetap hidup di dalam penyertaan-Mu. Walau banyak rintangan di dunia ini, tetapi pada malam hari ini Engkau telah menjanjikan bagi kami, ketika kami taat, maka semuanya akan Engkau sediakan bagi kami. Karuniakanlah iman yang seperti itu bagi kami pribadi lepas pribadi, supaya semua pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang kami lalui dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marete mahita sian buken di nomor 120 ayat 2 Jahuba si parmahanau dungi begut tama 2 siapat. Pasada marohata pertanyaan mahita. Dipuji nasa rohanami doho ali Jehovah di batang nami. Nahu tadahami nahu hapor sehami di bagasan guare anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alahu rajumi hami do Tuhan saduk nading dan dibasam
Mataripar tungulu nami, perbaik kami Tuhan marhai pasot. Lumobi ma, diapala di Borginon, di Napatupa, aka pertanyaan kami di Ganup bagas nami be. Ranyali Tuhan, tamahu hamudateo kami, akadinggan di basami, dia keulun nami nong salpuna kubulus sami, di Borginon terbaik kami Tuhan, marlas ni roha, marpungu, rapdohot akka keluarga nami Ganup. Ladi Tuhan, rodo kami tujulom, marhiti persombong nami, marhiti akka pertanyaan nami di Borginon. Alai Tuhan jumulo kami perbadiai, asa taluk kami dina memuji, dina martangiang, dina mubegi atam nabadiai. Pertanyaan kami Tuhan selalu nak karuas ni huriam, nagabe ruas ni taresot martubau. Angkiat Tuhan jaka ulau nasida be marhai pason nasida marhabugo on lau mangudu jaka ulau ni laho manguduti ngudu nasida sigano pari menutung adong Tuhan ngadi bagasan akka parsahiton oma napa balupon marhiti akka nama masu obat na pinangan nasida jala namar gugoihon akka tangan ni para medis asa kumibu tanggal persahiton nasida Tuhan dia karuas di huriam na marukil dia alanya kasih taonon saya homa namar gugihon jala mangapuli nasida Tuhan anggiat ma Tuhan ak kasih taonon nasonggot nasida gabe pasol hoton akka diri nami Ganup tuho marsada-sada nang losami Tuhan madele nang losami Tuhan lilu alanya kapanosak ni parnguluanon terlebih Tuhan dipangotak ni sahid virus corona COVID-19 nasahat kutikyon na mangotak di parnguluan nami nagamay ganggu rohanami Tuhan mabiar kami lahu mangudutyak kaulon nami suang ni Tuhan gabe makorhoni tuakka ngulu nami makorhoni tuakka pacarian nami alani Tuhan songon hatam na kutangihuk kami di parmudu-mudu hodo si Elia nangpe diluat na asing ibana Tuhan din sada huta nadau sian akka hanguluan alai marhite akan atinopami di parmudu-mudu hodo na posomi Tuhan iduna uha porsiai hami idu posti rohanami tu wale Tuhan dang lua somu akan anesiamu marsiak bagi dang lasomu hami Tuhan di bagasan akka ganggu ni roha alai nangpe mangotak sahiton di parnguluan nami ditikyon pos roha nami tuho natotong tangamu nabadiai tangamu nagugui Tuhan mangurupi hami mangudihok kami manukul-nukuli hami terlumobi marmundu-mundu ngudu nami siganu pari Tuhan hodo mual ni nasa nadinggan mual ni nasa na adong na mambahin las rohanami Tuhan jala mambahin marhagukup kami asima roham Tuhan pasu-pasu mahami na sare sotor asanggiat Tuhan martabatab banyak nak kalas ni rohanami suang-suang ni ringgas ni rohanami Tuhan martabatab mamuji pasangapok war muda badiai ang pasu-pasu sadu nakaparhaladu di huriami Tuhan na mangula di tonga-tonga ni resotor yan amat tapandita resot nang diaka situa na pinilik mi Tuhan asa mangulah kami di bagasan agugoon saya sadusa pangalison nami ali Tuhan asa unang gawi pangabati diaka tangiang nami terlumubi diaka pasu-pasu na naik si pasahatom Tuhan kalau di bagasan Kristus Yesus Tuhan martangiang kami Tuhan amin. Mariti mahita sen bukit nomor 617 ayat 1 tambah 2 molo hodo huyuton hutma tapapungu peliata.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini dalam acara ibadah keluarga ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita dan tetap menjaga kita, menjauhkan mara bahaya lewati pandemi ini. Kiranya kita tetap dikuatkan untuk tetap bertahan melakukan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan memberkati.